Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhad Abbas, pengacara pembela kaum lemah, melanjutkan komentar maupun klarifikasi daripada pengacara-pengacara brutal yang ngamuk, yang udah mulai cengengnya, semakin cengeng dan semakin ingin membela diri dan menyatakan itu bukan penyerangan, itu penyerangan dan penyeraman. Dan sebagai pengacara pinter nih, gue ajarin, namanya sidang itu tidak harus live. Sidang itu terbuka dan terkait dengan saksi, ya. Kalau namanya saksi itu udah ngerti kan? Kalau ada saksi sidang, tiga-tiga itu nggak boleh di situ. Yang lain disimpan di tempat supaya nggak mendengarkannya. Jadi kalau saksi semua mendengar semua keterangan, ya bukan saksi namanya. Ngertilah, itu kan sudah kewenangan dengan hakim. Ya, catat ya. Nah, kalau keterangan terdakwa nanti mau terbuka selama bukan kasus asusila, terserah. Kalau namanya masih saksi, saya pendapat dengan hakim. Dan jangankan tertutup atau tidak live, saksi lain pun tidak boleh berada di ruangan yang sama, ya. Ini kalau pengacara yang punya ilmunya nih pasti nggak akan mereka menyekak atau mengejek seolah-olah pengadilan tidak mengerti dan minta di live saksi, ya. Catat ya, catat. Kedua, minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui majelis, ketua majelis, bicara aja sama Pak Kapolres Jakarta Utara. Pak Kapolres, tangkap aja orang-orang itu. Kalau Pak Kapolres nggak mau tangkap, minta tolong militer, polisi militer, kayak Kejaksaan Agung tuh yang menjagain kantornya itu adalah militer. Kalau polisinya di situ diusir sama kura-kura ninja aja diem, alasannya ini ruang pengadilan, beda. Sekarang ketika dia ribut, dia bilang ini bukan waktu sidang. Begitu polisi datang, ini ruang sidang. Ya, Pak polisi, tangkep Pak, jangan disuruh istighfar, jangan disuruh sadar-sadar, Bapak tangkep. Bapak akan dibela oleh pimpinan Bapak gitu. Besok Pak, khususnya kepada ketua majelis, besok kalau kura-kura ninja dan pengacara-pengacaranya mengancam tidak akan sidang gara-gara majelis tidak diganti, langsung Bapak buat penetapan, tangkap. Punya kewenangannya, tangkap. Dia kalaupun misalnya nggak boleh nahan ancaman di atas di bawah 4 tahun, dia mau kelapor kemana? Tunggu aja putusan setelah putusan pengadilan tinggi. Mau pra-peradilan kasus di pengadilan kan tidak mungkin. Itu adalah kewenangan. Dan ini sebenarnya adalah perhelatannya jaksa penuntut umum. Ngapain dia marah-marah sama hakim? Jaksanya aja nggak komplain kok untuk live. Kenapa dia harus marah-marah? Dan ingat ya, yang diperiksa itu adalah saksi bukan terdakwa. Kalau sudah live, maka saksi-saksi lainnya nanti akan niru-niru. Itulah independen pengadilan. Bedakan antara aturan persidangan kita, beda dengan aturan persidangan organisasi lainnya atau dewan. Kalau kita pengacara berdasarkan aturan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau yang lain mungkin tertib. Mungkin kalau sidang di DPR boleh walk out. Kalau di pengadilan negeri, sidang mulia itu, namanya pengacara lu jangan WO. Kalaupun lu bisa banding, lu masih bisa ngirim surat tertulis. Wibawa hakim itu lu jaga, lu harus hormati. Siapa lagi yang bisa menghormati hakim kalau bukan kita sendiri? Saya menyatakan membela dan punya empati, simpati terhadap hakim kita. Dan hakim itu memang harus tegas. Marahin aja pengacara nggak apa-apa, kita hadapi senyuman. Kecuali dia memberi keputusan tidak adil. Banyak kok hakim-hakim yang galak-galak, tapi logis. Orangnya praktis, simple, dan ada saatnya kita berbicara, bukan berdebat kusir seperti kemampuan yang dimiliki oleh saudara. Jadi si kura-kura ninja ini adalah di mana aja dia ribut, dia berantem, selalu ngamuk, dia menganggap gonggongannya itu adalah ketakutan, dan itu udah diikutin. Ini ada tabiat suami istri. Suami istri seperti itu, dia mengatakan hakim masuk angin. Emang aku masuk angin? Angin apa? Ya, justru saat ini adalah saat yang dimana pengadilan ingin melihat sehebat apa sih orang yang mengganggu, mengusik keadilan orang lain. Ini Hotman Paris yang diganggu. Di sidang ngomong apa? Apa yang disebarkan undang-undang ITE, apa yang di pasal berapa yang kena? Kira-kira dituntut berapa tahun? Kira-kira diponis berapa tahun? Bukan lu mau bongkar-bongkar aibnya Hotman Paris. Itu nggak ada kaitan itu, dan ini akan menjadi persoalan baru. Dan hey, Cowboy Cengeng, kamu adalah satu-satunya pengacara yang naik di meja. Nggak ada alasan, ya. Kamu pembelamu cuma ibu-ibu yang punya tompel di kanan satu orang aja. Karena itu adalah sebangsa dan sejenis dengan kamu. Dan
Sudah tidak bisa dipungkir lagi, kasat mata melihat bahwa kalian brutal dan ngamuk, sombong, angkuh. Nggak ada lagi yang percaya pembelaan kalian, ya. Dan hebat banget terdakwanya yang mengajak untuk WO, walkout. Kemudian minta ganti hakim, teriak-teriak, teriak koruptor, teriak-teriak aneh-aneh. Kemudian mau pakai baju toga, silahkan lu pakai baju toga sana, ya. Kamu sadar, kamu waras, ya. Dan ingat ya, tidak lama lagi saya minta persidangan dipercepat. Jaksa semua saksi dukung cepat, segera ajukan vonis, ditahan, jangan dilepas, ya. Ini menyangkut kewibawaan pengadilan, ya. Kalau pengadilan Jakarta Utara maupun majelis tidak melakukan satu upaya, tidak melaporkan orang-orang naik meja dan melaporkan si kura-kura ninja, maka saya menganggap ini adalah keruntuhan lembaga pengadilan kita. Dan ini wibawa harus dijaga marwahnya. Saya sudah dikontak beberapa keluarga maupun saudara-saudara dan teman-teman, dan kami berdiskusi. Harus tegas, ya. Ketua pengadilan harus tegas, bela ketua majelis harus tegas. Tunjukkan siapa lagi di tangan bapak dan ibu lah keadilan ini ada. Kalau bapak ibu sudah diremehkan oleh terdakwa, sudah dipermalukan, ya, sama suami istri terdakwa dan pengacara-pengacara mereka, di mana wibawa? Tunjukkan, Pak. Kami pengacara pembela kaum lemah berada di garis terdepan membela kewibawaan dan kehormatan hakim Indonesia.